Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan membahas mengenai praktikum koloid, yaitu efek tindal, emulsi, dan koloid pelindung. Adapun kelompok di praktikum ini yaitu Wahyu Aprilia, Widya Dita, dan Wulan Augita. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mempelajari cara pembuatan dan sifat-sifat koloid. Koloid adalah campuran dari dua atau lebih zat yang salah satu fasenya tersuspensi sebagai sejumlah besar partikel yang sangat kecil dalam fase kedua. Zat yang terdispersi dan medium penyangganya dapat berupa kombinasi gas, cairan, atau padatan. Contohnya semprotan aerosol, asap, susu, mayones, dan cat. Efek tindal. Efek tindal adalah penghaburan cahaya oleh larutan koloid, peristiwa di mana jalannya sinar dalam koloid dapat terlihat karena partikel koloid dapat menghamburkan sinar ke segala jurusan. Contoh, sinar matahari yang dihamburkan partikel koloid di angkasa hingga langit berwarna biru pada siang hari dan jingga pada sore hari. Debu dalam ruangan akan terlihat jika ada sinar masuk melalui celah. Emulsi. Emulsi adalah sediaan berupa campuran terdiri dari dua fase cairan dalam sistem dispersi. Fase cair yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Umumnya dimantapkan oleh zat pengemulsi. Jenis emulsi. Sistem emulsi minyak dalam air atau oil in water. Dalam sistem emulsi dengan minyak sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase pendispersi. Emulsi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa bahan pangan yaitu mayones, susu, krim, dan adonan roti. Emulsi air dalam minyak atau water in oil adalah emulsi dengan air sebagai fase dispersi dan minyak sebagai fase pendispersi. Jenis emulsi ini dapat ditemukan dalam produk margarin dan mentega. Kemudian, koloid pelindung. Ada koloid yang bersifat melindungi koloid lain supaya tidak mengalami koagulasi. Koloid semacam ini disebut koloid pelindung. Koloid pelindung ini membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid yang lain sehingga melindungi muatan koloid tersebut. Tinta dan cat perlu diberi koloid pelindung. Cat yang tidak ditambah koloid pelindung akan mengalami koagulasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini antara lain tabung reaksi, pipet tetes, Erlenmeyer, sendok, gelas plastik, wadah air, dan gunting. Dan bahan yang digunakan ada garam, kopi, minyak, margarin, santan, sabun cair, kecap, air, dan jeruk nipis. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, efek tindal. Ambil 3 gelas plastik, masing-masing gelas diisi dengan air, gelas 1 ditambahkan garam, gelas 2 ditambahkan kopi, dan gelas ketiga ditambahkan sabun cair. Kemudian aduk semua bahan dan amati terjadinya gumpalan. Yang kedua ada koloid pelindung. Yang pertama 3 gelas plastik, masing-masing gelas diisi air, gelas 1 ditambahkan minyak dan garam, gelas 2 ditambahkan minyak dan kecap, dan gelas ketiga ditambahkan minyak dan sabun cair. Kemudian aduk semua bahan dan amati terjadinya gumpalan. Yang ketiga ada emulsi. Yang pertama 20 tetes sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 20 tetes air, diaduk dan ditambahkan emulgator, diaduk dan amati perubahan yang terjadi. Alat yang digunakan pada praktikum ini yaitu sendok serta gelas ukur. Di sini karena tidak ada gelas ukur, kami menggunakan gelas plastik. Kemudian untuk bahannya ada garam, kopi, kecap, susu, minyak, dan sabun cair. Percobaan yang pertama yaitu efek tindal. Pada percobaan
Bahan pertama kita gunakan garam. Kita ambil 1 sendok garam, kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air. Kemudian kita aduk. Jika sudah tercampur akan jadi seperti ini. Untuk yang selanjutnya kita masukkan 1 sendok kopi. Kemudian kita aduk. Yang selanjutnya yaitu sabun cair. Kita ambil 1 sendok. Kemudian kita aduk. Yang selanjutnya adalah uji pembentukan emulsi atau sifat emulsi. Bahan yang digunakan adalah sabun, santan, minyak, margarin, minyak ikan, dan air. Alat yang digunakan adalah tabung reaksi tetes. Percobaan yang pertama dilakukan dengan memasukkan 20 tetes minyak dalam tabung reaksi. Ditambahkan dengan 20 tetes air. Fase yang terbentuk adalah seperti ini. Kemudian kita godok. Ini selama beberapa saat. Kemudian fase yang terbentuk tetap seperti ini, yaitu fase minyak. Kemudian dimasukkan sejumlah sabun sebagai emulgator untuk menstabilkan. Hasil larutan adalah seperti ini. Larutan tidak menyatu, kemudian ditambahkan sabun, larutan menjadi stabil. Ini yang digunakan emulsi. Cobaan yang kedua adalah dengan menggunakan santan. Selanjutnya percobaan yang ketiga adalah dilakukan dengan menggunakan margarin 20 tetes margarin. Kemudian dengan 20 tetes air.
fase menghasilkan pembuatan tersebut. Yang kedua yaitu sifat koloid pelindung. Bahan-bahan yang digunakan adalah kecap, garam, minyak, dan yang terakhir ada sabun. Begitu. Ya, begitu. Pan kecap. Pada perlakuan pertama, kami menyinari masing-masing kelas plastik 1, 2, dan 3 dengan menggunakan senter. Pada kelas 1 yang berisi larutan garam, terlihat cahaya yang tembus. Berkas sinar diteruskan satu arah. Dalam campuran ini, berkas sinar hanya berjalan lurus tanpa menghamburan saat melewati garam tersebut. Dapat diindikasikan bahwa campuran pada kelas 1 merupakan larutan sejati. Kemudian pada kelas kedua, ketika diberi cahaya senter, cahaya di sini tidak tembus dengan baik, sedikit tembus. Pembahasan percobaan 1, pembentukan emulsi. Hasil menunjukkan larutan terbentuk dua fase dengan fase air di bawah dan fase minyak di atas. Minyak mempunyai berat jenis atau massa jenis yang lebih kecil dari air, kemudian ditambahkan sabun sebagai emulgator untuk menstabilkan larutan. Larutan menjadi menyatu, tetapi jika dilihat dengan teliti, terdapat butiran minyak kecil di dalam air. Pembahasan percobaan 2, pembentukan emulsi. Santan merupakan emulsi minyak dalam air alami. Emulsi santan relatif tidak stabil karena ukuran partikelnya relatif besar, lebih dari 1 mikron. Santan yang didiamkan beberapa saat, 5-10 jam, akan memisah menjadi dua fase, yaitu fase kaya air skim pada bagian bawah dan fase kaya minyak krim pada bagian atas. Santan yang baru diekstrak pada dasarnya merupakan suatu emulsi yang relatif stabil. Secara alami distabilkan oleh protein kelapa yaitu globulin dan albumin serta adanya emulsifier fosfolipida. Beberapa protein yang ada dalam fase air dari santan berinteraksi dengan globuba lemak dan bertindak sebagai emulsifier dengan menyelimuti permukaannya. Pembahasan percobaan 3, pembentukan emulsi. Mentega merupakan emulsi air dalam minyak dengan kira-kira 18% air terdispersi dalam minyak dalam 80% lemak dengan jumlah protein yang sedikit sebagai zat pengemulsi atau emulsifier, di mana bahan dasar utama pembuatan mentega adalah susu krim. Krim adalah bagian susu yang banyak mengandung lemak yang timbul ke bagian atas dari susu pada waktu didiamkan atau dipisahkan dengan alat pemisah. Kelebihan dan kekurangan emulsi. Kelebihan dari emulsi untuk melarutkan obat-obatan larut lemak. Adapun kekurangannya yaitu kurang stabil dibandingkan dengan bentuk sediaan lain. Percobaan yang terakhir yaitu sifat koloid pelindung. Hasil pengamatan pada gelas ke-1 dan gelas kedua, minyak tidak menyatu pada larutan, sedangkan pada gelas ketiga, minyak menyatu. Sifat koloid pelindung ialah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi zat-zat pengemulsi, seperti sabun juga tergolong koloid pelindung.
Berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Efek Tyndall merupakan salah satu sifat koloid dengan prinsip penghamburan cahaya. Dengan menjatuhkan seberkas cahaya senter, campuran A dibuktikan sebagai larutan sejati, campuran B adalah koloid, dan campuran C adalah suspensi. 2. Hasil dari percobaan yang telah diuji adalah beberapa yang mengalami perubahan sifat koloid, dan dari sampel percobaan susu merupakan koloid, sedangkan garam dapur bukan koloid. 3. Pada percobaan 1, emulsi merupakan emulsi minyak dalam air. Terbentuk dua fase minyak di atas dan di bawah karena minyak mempunyai berat jenis lebih kecil dari air. Yang keempat, pada percobaan ketiga, emulsi merupakan emulsi air dalam minyak. Fase air sebagai pendispersi dan fase minyak sebagai fase pendispersi.